Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, yang ada di tempat ini, yang ada di rumah masing-masing. Shalom. Mari kita sambut pagi yang indah ini dengan senyuman. Boleh kasih senyum kanan kiri. Haleluya. Saya mengundang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah ini. Kita fokuskan perhatian kita kepada Tuhan, dan kita sambut segala kebaikan Tuhan menyertai kita. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami bersyukur, berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang terus ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan ini yang kami masih boleh nikmati. Terima kasih Bapa, terlebih saat ini kami boleh ada di dalam suasana ibadah. Ampuni salah dosa kami, sucikan, layakkan, kuduskan kami Bapa, agar kami boleh layak masuk ke dalam hadirat-Mu. Dan biarlah segala dosa dan kesalahan kami tidak menjadi tembok penghalang untuk segala kebaikan-Mu yang tercurah di dalam kehidupan kami. Bapa, kiranya Engkau pimpin kami semua jemaat-Mu. Engkau pimpin kami semua yang melayani Engkau. Baik apapun yang menjadi tugas dan pelayanan kami, kiranya juga Engkau pimpin Pastor Monik yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, Bapak Gembala yang akan doa berkat. Bapak pimpin kami semuanya Bapak. Kami percaya Engkau menyertai kami, Engkau mengiringi setiap langkah kehidupan kami. Dan inilah kami ingin beribadah. Biarlah ibadah ini menjadi suatu ibadah yang berkenan kepada Engkau, menjadi suatu persembahan yang indah di mata Engkau Bapa. Biarlah segala pujian dan sembah itu boleh merupakan dupa yang harum di hadapan-Mu. Izinkan firman yang tertabur itu boleh masuk ke dalam lubuk hati kami yang paling dalam, untuk selanjutnya boleh menjadi tuntunan bagi kehidupan kami. Pimpin setiap langkah kehidupan kami Bapa. Kami percaya di waktu pulang nanti kami berbeda dengan pada waktu kami datang sekarang. Dan kami juga imani Bapa, di celah-celah ibadah ini mujizat-Mu boleh terjadi kepada kami. Kami yang berdosa Engkau ampuni. Kami yang ada dalam suatu permasalahan Engkau berikan jalan keluar. Kami yang sakit Engkau sembuhkan. Dan kami percaya Bapa, segala kebaikan menyertai kami. Dan kami nanti boleh menutup ibadah ini dengan berkat, sukacita, damai sejahtera. Terima kasih untuk segala kesempatan ini Bapa. Inilah ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memulai ibadah ini. Dan kami siap untuk menyambut segala kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Semua kita yang siap untuk menyambut kebaikan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Shalom
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sukacita hari ini. Amin. Luar biasa. Saya percaya kita semua bersukacita, kita semua mau bersyukur di hadapan Tuhan karena Allah kita begitu baik. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, kita mau memuji Tuhan kita. Haleluya. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Lebih dahsyat lagi, katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari bertepuk tangan, katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan. Silakan duduk jemaat yang terkasih. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk kembali menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik buat kami. Engkau Allah yang setia buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bapa, Kau setia, Bapa.
lebih dari harta. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih-Mu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari lebih sungguh lagi katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau
Mari bersyukur di hadapan Tuhan, karena Dia Allah yang setia buat setiap kita. Apapun pergumulanmu hari ini, mungkin ekonomimu, mungkin pekerjaanmu, mungkin sakit penyakit, mungkin keluargamu, tapi tetap percaya Dia Allah yang setia buat setiap kita. Bersyukur Engkau Allah yang menyediakan buat setiap kami. Tiada Allah seperti Engkau, Tuhan. Engkau yang sudah menolong kami di hari-hari kami kemarin. Kami percaya Engkau juga yang akan menolong kami hari ini, Bapa. Mari tetap percaya kepadanya. Dia Allah yang baik. Dia tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Mari tetap percaya. Terima kasih Tuhan. Engkau anugerah bagi kami, Bapa. Mari kembali menyembah Tuhan. Katakan terima kasih, Bapa. Terima kasih, kami bersyukur. Kau Allah yang baik, Allah yang setia. Haleluya, kami bersyukur. Engkau aja. Haleluya, terima kasih Bapa.
Shalom semua GBI Victorious Family Bogor dan semua rekan-rekan Bapak, Ibu, Saudara, kita bersama-sama kembali dengan sukacita, dengan semangat baru, kita semua ada bersama-sama di dalam hadirat Tuhan, luar biasa. Dan saya percaya pada pagi hari ini Tuhan akan menjamah setiap kita, membawa kita lebih lagi di dalam pengenalan akan Dia. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, yuk kita bersama-sama satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baru ini. Terima kasih Tuhan, kami bisa bersama-sama masuk di dalam hadirat-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, bergeraklah di dalam kehidupan kami, bangkitkan iman kami. Biarlah hari-hari ini kami tidak ada yang lemah, tetapi kita semua semangat berkobar-kobar karena kami tahu Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, apapun yang kami lewati kami tahu Engkau ada bersama kami dan kami percaya Tuhan, kami keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Urapi setiap kami Bapa, tidak ada satu orang pun yang terkecuali. Kami menerima pengurapan pengertian daripadamu dan urapi hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Kami percaya Tuhan, kami mendapat sesuatu yang baru hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kudus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat bersuka cita hari ini saya mendapat tema tentang antusias, berjuang di dalam segala masalah dengan antusias, saudara. Antusias saya berapa hari yang lalu anak-anak saya nonton film Avengers ya, tentang film apa tuh yang pahlawan-pahlawan seperti Wonder Woman dan sebagainya. Waktu mereka nonton, kita semua tuh udah tahu akhir dari film itu pasti pahlawan-pahlawan itu yang akan menang gitu. Tetapi mereka tetap bersukacita, tetap excited nontonnya ya. Sama dalam kehidupan kita. Kita perlu tahu pada waktu kita menerima kekuatan, kuasa supranatural yang Tuhan berikan, berjalan bersama Tuhan, kita pasti menang. Tetapi di dalam bagian-bagian kehidupan kita yang kita lewati, yes, kita memang harus berjuang sama seperti di film-film begitu ya, yang pahlawan-pahlawan Avengers. Mereka tetap harus melawan orang-orang yang jahat atau pemikiran-pemikiran ideologi yang tidak benar. Itu harus dilawan, saudara. Tetapi pada akhirnya ada kemenangan. Nah, untuk menang itu kita harus menjaga supaya kita tetap antusias. Karena kalau kita tidak antusias, kalau kita tidak semangat, kalau kita tidak berkobar-kobar, tantangan itu datang, pergumulan itu datang, kita bisa menjadi lemah loh saudara. Saya mau membagikan firman Tuhan yang diberikan dari 2 Timotius 2 ayat yang keempat sampai ke-7. Saya bacakan untuk saudara. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya sendiri dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Saudara, seorang prajurit, seorang olahragawan, seorang petani akan mendapat bagiannya, akan mendapat kemenangan, akan mendapat hasil panennya, akan mendapatkan apa yang mereka lakukan, tetapi mereka harus berjuang untuk mendapatkan janji itu. Mereka harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan bagian itu. Berarti berusaha dengan sungguh-sungguh, harus ada antusiasme, ada roh yang berkobar-kobar, ada semangat. Saudara, kalau tidak ada perjuangan kita, dalam berjuang kita akan menjadi lemah. Karena itu antusiasme itu sangat-sangat dibutuhkan bagi setiap orang percaya, karena hidup kita
adalah perjuangan, saudara. Antusias sendiri berasal dari kata Yunani yang artinya entheos, artinya in God, di dalam Tuhan. Jadi saudara, di dalam Tuhan kita mengerti ada kekuatan. Wow, luar biasa. 2 Timotius ayat ke-7 dikatakan, perhatikan apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Berarti saudara, Tuhan akan memberi kekuatan dan pengertian. Waktu kita mempunyai kekuatan dari Tuhan, pengertian daripada Tuhan, itu membuat kita lebih antusias lagi. In God, we receive kekuatan dan pengertian, saudara. Waktu kita mempunyai hubungan yang baik dengan Dia, dengan Tuhan, kekuatan dan pengertian itu mengalir. Kenapa? Karena seperti pohon dan ranting-ranting yang nempel kepada pohon-pohonnya, dalam segala situasi pun, ya saudara, ranting-ranting ini selama dia menempel kepada pohonnya, dia tidak akan mati, saudara. Dia tidak mudah lemah, karena tersambung kepada sumbernya. Waktu kita mempunyai hubungan yang terkonek, yang menjadi satu dengan sumbernya, yaitu Yesus Kristus, kita walaupun suasana atau sedang musim kering dalam kehidupan saudara dan saya, kita tetap bisa kuat. Karena perjuangan itu kita membutuhkan semangat, saudara. Amsal 18 ayat 14, firman Tuhan berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Wow. Tetapi, siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saudara, waktu kita mempunyai antusiasme, waktu kita mempunyai semangat, bukan berarti kita tidak lepas dari penderitaan. Tetapi melewati penderitaan kita bisa tetap berjuang, saudara. Nah, perjuangan ini kita butuhkan, semangat ini kita butuhkan di dalam perjuangan. Kenyataannya dalam hidup itu, berjuang itu seringkali melelahkan, benar nggak saudara? Benar atau benar? Ya, perjuangan itu melewati masalah, dari apa yang ada tekanan-tekanan, belum dengan cara berpikir yang hari-hari ini di dalam dunia saat ini begitu banyak pemikiran-pemikiran yang masuk yang mempengaruhi cara kita berpikir. Di zaman saat ini kita sedang hidup di zaman instan, semua serba cepat. Makanan yang paling populer juga apa saudara? Fast food. Ya, makanan yang cepat begitu, semua mau serba cepat. Kadang-kadang semua begitu cepatnya, kita juga mengharapkan semua serba cepat. Proses pun kita mengharapkan semua sudah langsung cepat terselesaikan. Kalau orang dulu, saudara, itu mereka, saya pikir bisa lebih bertahan, apa karena memang tidak seinstan sekarang. Saya ingat opa saya dulu waktu menerima kabar dari orang tuanya lewat telegram, itu harus menunggu 1 minggu, saudara. Karena telegram itu dikirim dari pulau sampai ke kota besar. 1 minggu. Kita saat ini pun, saudara ada di bagian negara yang lain, atau saya ada di bagian, kita bisa bersama-sama ada di dalam hadirat Tuhan beribadah. Atau saudara bisa mendengar kejadian yang terjadi di Amerika atau di tempat lain, di negara lain, di dalam waktu yang bersamaan. Wow, sungguh luar biasa, saudara. Tetapi ini mengubah cara orang berpikir. Waktu melewati proses, mereka juga mengharapkan hasilnya instan. Padahal Tuhan tidak bekerja seperti itu. Tuhan seringkali mengizinkan proses itu terjadi dan hasilnya tidak instan. Walaupun kita sudah berdoa, tetapi waktu kita mengharapkan segalanya instan, ini bisa berbahaya, saudara. Karena kalau kita tidak kuat, kalau kita tidak berpegang sama Tuhan, kalau kita tidak mempunyai roh yang menyala-nyala, kita akan mudah menyerah. Bahkan berpikir, wah, Tuhan belum menjawab doa saya. Jangan-jangan apakah saya berbuat dosa? Apakah Tuhan meninggalkan saya? Atau
question God, mempertanyakan Tuhan. Saudara, ini adalah perjuangan juga dengan cara berpikir. Karena itu kita harus berhati-hati dengan cara kita berpikir, medan pertempuran kita. Karena itu kita harus always in God, antusias. Cara berpikir kita harus selalu selaras dengan firman Tuhan. Untuk selalu selaras dengan firman Tuhan, harus ada keinginan dari diri kita untuk mencari firman Tuhan itu. Untuk menyelaraskan kehidupan kita dengan firman Tuhan. Bukan dunia yang membawa kita hidup sesuai dengan cara-cara dunia. Apa maksud saya seperti itu? Contoh di zaman sekarang saja, saudara. Kita semua tahu kita hidup di dalam sosial media. Baik itu Facebook, Instagram, Twitter, Reddit, segala macam. Ya, begitu mudah kita membuka di tangan kita. Saudara, setiap data yang masuk, data kita, nama, umur, dan segala, itu semua terekam, saudara. Ya, dan di komputer besar itu mereka tahu apa yang kita lihat, berapa lama kita lihat, itu semua terekam. Jadi data yang diambil bukan hanya untuk menjual produk-produk yang sesuai dengan keinginan kita, tetapi komputer besar itu belajar mengenai apa yang kita suka, sehingga mereka akan memasukkan berita atau membawa kita kepada ideologi-ideologi yang belum tentu atau kebanyakan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu penting sekali bagi kita untuk tetap semangat berada di dalam firman Tuhan, berada bersama-sama dengan Tuhan, saudara. Karena itu biarlah pada hari-hari ini perjuangan kita bukan hanya dengan masalah yang datang, ya, baik itu masalah rumah tangga, keuangan, kesehatan, tetapi kita juga harus berjuang dengan cara kita berpikir. Biarlah pikiran-pikiran kita selalu selaras dengan firman Tuhan. Dan minggu lalu Pastor Hadi sudah membicarakan mengenai disiplin, ya, berarti kita juga harus mendisiplinkan diri untuk menyelaraskan sesuai dengan firman Tuhan, dengan semangat, dengan antusias, sehingga itu yang membawa kita kepada kemenangan. Beberapa poin yang saya mau bagikan kepada saudara, bagaimana kita bisa berjuang dan tetap antusias, tetap semangat. Yang pertama, saudara, yakinlah Tuhan besertamu. Ulangan 31 ayat 8, firman Tuhan berkata, sebab Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Wow, amin, saudara. Ini jelas kalau kita bisa tahu dan yakin seyakin-yakinnya dengan kesungguhan hati bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Itu adalah sesuatu yang kekuatan yang luar biasa. Sehingga kita bisa tetap antusias, kita tetap bisa semangat karena kita ada pengharapan di dalam Tuhan. Kita tahu walaupun masalah mungkin kelihatannya besar, tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa besar. Maha kuasa, Dialah Tuhan Yesus dan Dia berjalan bersama saudara dan saya. Firman Tuhan katakan, Dia tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Entheos, in God. Karena itu kita perlu selalu ada di dalam Tuhan, saudara-saudara. Mari kita berjuang dengan antusias. Jangan menyerah, saudara-saudara. Tetap jaga roh itu, saudara. Roh yang semangat. Yang kedua, bagaimana kita bisa berjuang dan tetap antusias? Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Wow, ini penting, saudara. Jaga hati. Kalau kita tidak jaga hati, kita akan gampang sensi, kita akan gampang terpengaruh, kita akan gampang
cepat marah atau sebagainya. Karena itu Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan mengasihani diri sendiri. Ini bahaya, saudara. Ini tipu muslihat iblis. Kita itu bukan korban. Kita adalah umat pemenang. Karena tadi kan kita tahu Tuhan yang menyertai kita. Bukan orang biasa loh. Tuhan yang menyertai kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Wow, amin, amin, amin. Kita bedah sedikit-sedikit dari firman ini, saudara. Berarti firman ini mengatakan setiap manusia akan mengalami pencobaan. Tetapi jangan takut karena kita ada Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Maksudnya biasa apa? Maksudnya biasa bukan berarti, nggak ada papanya lah. Tetapi karena Tuhan bilang, itu tidak akan melebihi kemampuanmu. Berarti Tuhan sudah memberikan kemampuan kepada setiap kita anak-anaknya untuk melewati masalah itu. Masalah itu kita lewati dengan kemampuan daripada Tuhan, bukan kuat dan gagah saudara, tetapi roh Tuhan yang ada pada saudara dan saya. Supaya waktu kita melewati, kita bisa memuliakan nama Tuhan. Dan di sini dikatakan Allah itu setia. Kadang kita berkata, aduh di mana Tuhan? Tuhan tidak setia. Karena kita mengatakan begitu karena kita sering tidak setia. Tetapi Tuhan setia, saudara. Dia Tuhan. Karena itu, karena Dia setia, kalaupun saudara, Dia tahu kita melewati masalah itu, Tuhan berikan kemampuan, kita dicobai tidak melebihi kemampuan kita. Bahkan di sini dikatakan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar. Jadi bukan saja kemampuan yang Tuhan berikan, Tuhan juga memberi jalan keluar. Ada hikmat, ada energi, ada semangat yang bisa kita lalui, saudara. Ada sebuah cerita di mana ada kodok-kodok, saudara ya. Kodok-kodok ini sedang jalan-jalan gitu, tiba-tiba mereka kecemplung masuk ke sebuah sumur. Nah, waktu masuk ke sumur, mereka berusaha dong keluar dari sumur itu. Tetapi ternyata mereka lompat-lompat nggak bisa. Yang lain udah give up, menyerah. Udahlah, masalahnya udah terlalu besar, itu tinggi banget, udah nggak mungkin bisa naik ke atas, udah nggak bisa lagi keluar dari sumur ini. Yang lain akhirnya mereka karena mereka sudah menyerah, kodok-kodok ini mati. Tapi saudara, ada satu kodok yang tidak menyerah, dia tetap lompat. Terus ada kodok-kodok lain yang melihat dari atas, mereka berteriak, udah kamu nggak mungkin lah naik, karena ini sumurnya licin dan sebagainya, udah kamu, mungkin kodok-kodoknya udah mendoakan juga gitu saudara ya. Tapi kodok ini yang di dalam sumur, satu-satunya itu tetap berusaha untuk melompat. Sampai suatu ketika dia sempat keluar, dia keluar dari sumur itu dan hidup saudara. Nah, kodok-kodok yang lain kan pada bingung, karena yang lain yang menyerah sudah mati di bawah, di dalam sumur itu. Lalu mereka bertanya, kok kamu bisa lompat begitu? Dan dia nggak jawab apa-apa loh, kodok ini nggak menjawab apa-apa. Tahu nggak kenapa nggak dijawab, saudara? Ternyata kodok ini tuli, tidak bisa mendengar. Saudara, seringkali di dalam berjuang, melewati masalah, akan banyak kata-kata yang negatif yang kita akan dengar. Tetapi ingat, Tuhan sudah memberikan kemampuan itu. Jangan mendengar perkataan-perkataan yang negatif. Tetap fokus kepada Tuhan. Di dalam Tuhan, kita menerima kekuatan dan pengertian. Kekuatan dan pengertian itu akan membawa kita keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena itu, biarlah
jaga hati, jangan biarkan perkataan orang lain, keadaan, semua membuat kita lemah. Pandang dong Tuhan Yesus. Kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang setia, Tuhan yang berkuasa. Dia itu berjalan bersama saudara dan saya. Poin yang ketiga, bagaimana kita berjuang dan tetap punya antusias. Sadari proses kehidupan itu membentuk kita menjadi dewasa rohani. Seperti anak-anak saya, saudara. Ya, waktu saya ingat banget waktu mereka kembar 3 itu baru belajar jalan ya, jatuh-jatuh. Kan saya juga susah ya, mau yang satu lari ke kanan, yang satu lari ke kiri, yang satu mungkin ke belakang. Saya taruh mereka di tempat besar, saya taruh mereka bertiga di situ. Dan mereka lagi coba untuk berdiri, jatuh lagi, berdiri lagi. Saya lihat, wah ini tempatnya safe lah. Kalau saya mau ngapa-ngapain, ngerjain sesuatu yang lain, karena memang saya sendiri, saudara, saya bisa lakukan. Sampai suatu hari, saudara tahu nggak apa yang terjadi? Saya taruh mereka di dalam tempat itu ya, untuk anak-anak di situ. Dari plastik gitu ya. Saudara, tiga-tiganya tiba-tiba mereka sepakat mendorong tempat itu ya sampai akhirnya mereka bisa keluar, saudara. Saya sempat kebingungan, tapi saya melihat proses dalam kehidupan itu. Seringkali proses itu ada, tetapi membuat kita bisa fokus kepada Tuhan, lebih kreatif, lebih berhikmat, lebih bertumbuh menjadi dewasa rohani. Ya, kalau saya pikir kalau anak-anak saya tidak bertumbuh, ya tetap akan ada di dalam tempat itu, saudara. Sampai saat ini mungkin kalau misalnya tidak bertumbuh, ya akan tetap ada di situ. Demikian juga dengan proses kehidupan. Kita harus berjuang dengan antusias. Karena proses itu, sadarilah, akan membawa kita menjadi orang-orang yang dewasa rohani. Roma 5 ayat 4, firman Tuhan berkata, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Wow, kita tetap, saudara, harus bertekun. Ya, tahun ini Bapak Gembala mengingatkan kita harus bertekun. Bertekun tetap di dalam semangat antusias, saudara. Berarti kita harus juga memberi respon yang benar. Bagaimana kita melewati masalah, kita harus meresponi dengan benar. Saudara lihat bagaimana orang Israel waktu keluar dari Mesir. Bagaimana respon mereka melewati masalah, melewati tantangan hidup. Mengeluh, saudara. Mereka banyak mengeluh, mereka banyak mengatakan, aduh Tuhan, ini kenapa begini, aduh Tuhan, saya mendingan enakan tetap ada di Mesir, dan sebagainya. Akhirnya apa? Karena mereka mengeluh, dan mengeluh, dan mengeluh. Akhirnya mereka hanya muter selama 40 tahun. Saudara yang dikasihi Tuhan, keluhan tidak akan membawa kita kepada kemenangan, tetapi bersyukurlah. Hidup dengan bersyukur membawa hidup itu menjadi ringan dan kita dapat lewati. Ingat, saudara, Paulus dan Silas, mereka datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Di mana? Di dalam penjara. Kenapa mereka bisa melakukan itu? Kenapa mereka di dalam penjara yang tidak enak sama sekali tetap bisa bersyukur? Karena ada antusiasme. Karena ada roh yang berkobar-kobar. Karena ada semangat, saudara. Saat ini mungkin saudara dan saya sedang di dalam penjara masalah. Tetapi jangan lemah. Kobarkan. Ketahui siapa yang berjalan bersama-sama kita. Yakini, saudara. Dan ucapkan syukur. Waktu pujian, waktu ucapan syukur dinaikkan kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi, saudara. Saya percaya kita ada anak Tuhan, setiap kita telah menerima kuasa kebangkitan yang ada pada Yesus ada dalam hidup saudara dan saya. Dan waktu kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus, itu membuat kita, roh kita menyala-nyala, tidak padam. Orang yang bersemangat tidak akan mudah negatif, saudara. Mereka sebaliknya, mereka akan positif, mereka akan optimistik, mereka tidak pesimis, mereka tidak melihat segala sesuatu susah, segala tidak, karena semangat itu, karena roh itu. Orang optimis, saudara, akan melihat kesempatan di dalam kesempitan.
Tetapi sebaliknya, orang pesimis, saudara, akan melihat kesempitan di dalam kesempatan. Dan kita sebagai orang-orang percaya, kita dapat melihat kesempitan manusia adalah kesempatan bagi Tuhan untuk menyatakan karya dan kuasanya yang ajaib, saudara. Wow, beri kemuliaan kepada Tuhan terlebih dahulu. Tuhan kita mampu, saudara. Poin yang keempat, yakinlah setelah perjuangan berakhir ada kebahagiaan, ada kemenangan, saudara. Ibrani 13 ayat 5b dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang apa, saudara? Menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bagaimana kita tetap antusias? Kita harus yakini, pegang janji firman Tuhan. Hidupi dan yakini firman Tuhan ini sehingga kita mendapatkan semangat untuk menerima penggenapan janji firman Tuhan itu. Tetapi bagian kita harus tetap bergerak, saudara. Jangan nunggu bola, ya. Tetap bergerak, lakukan bagian kita. Ya, saya contoh saja Colonel Sanders, ya, saudara tahu founder dari Kentucky Fried Chicken. Sekarang restorannya mendunia, saudara, dan saya mungkin juga pernah ya makan ayam itu ya, saudara ya. Tetapi keberhasilan dari Colonel Sanders itu bukan waktu dia usia muda, waktu dia sudah rambutnya udah putih, saudara. Bukan datang begitu saja, dia gagal, dia coba lagi, dia gagal, dia coba lagi, terus, saudara. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena ada semangat, karena ada antusiasme. Jangan pernah berpikir, aduh saya sudah umur sebegini. Never, saudara. Saudara ingat Kaleb, saudara Kaleb, wow, Kaleb itu mengalahkan beberapa raksasa waktu Kaleb berumur 80 tahun lebih. Dahsyat nggak? Dahsyat sekali, saudara. Itu kita tahu Daud mengalahkan raksasa juga, Goliat. Waktu Daud masih muda, tapi Kaleb di atas 80 tahun. Bapak Gembala umurnya udah 70 tahun lebih, saudara. Tapi kalau saya lihat, wah, semangat melayaninya, malam hari masih pelayanan, rekaman segala macam. Bukan hanya itu, di GBI sebagai MP, sebagai majelis pertimbangan yang begitu banyak meeting dan sebagainya. Tetap di usianya yang seperti itu. Kita yang masih muda-muda, saudara, kita harus tetap semangat in God, entheos, di dalam Tuhan kita akan menerima semangat itu. Dan saya belajar dari Bapak Gembala, bagaimana Bapak Pastor Abraham Conrad Supit, dia menerima visi yang dia terima itu impossible, visi keluarga berkemenangan. Saudara, sekarang kita dibawa untuk menjadi lebih serupa dengan Yesus melalui keluarga berkemenangan yang memberi dampak. Keluarga berkemenangan, waktu visi ini diterima, keluarga Pak Gembala itu berantakan, saudara. Dan banyak orang-orang yang seperti kodok-kodok yang ada kodok yang jatuh itu berteriak, aduh nggak mungkin, janganlah begini begitu segala. Tetapi fokus kepada Tuhan. Dan saya melihat bagaimana satu persatu keluarganya dipulihkan, bukan hanya dipulihkan, ini kebesaran Tuhan, ini ajaibnya Tuhan. Waktu kita berada di dalam Tuhan, bukan saja Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan, tapi Tuhan mengangkat, Tuhan memakai. Ya, yang penting kita mau melakukan. Ibu mertua saya, saudara, umurnya 95 tahun. Baru berapa hari yang lalu saya bilang sama ibu mertua saya bilang, Mam, saya mau beliin reclining chair ya, karena suami saya bilang beliin Mami deh reclining chair. Jadi reclining chair tuh kursi yang dia duduk terus bisa pakai elektrik gitu ya, bisa berdiri gitu. Karena kan umurnya udah umur segitu, jalannya juga udah rada susah dan sebagainya. Saudara tahu, ibu mertua saya bilang apa? Dia bilang, Monik, dia bilang, don't buy me that. Jangan belikan saya itu. Saya masih bisa jalan, dia bilang.
Kamu pikir saya sudah tidak bisa apa-apa lagi? Oke, saya bilang, Mom, oke, ya. Saudara, 95 tahun, semangat ya saudara, kayak umur 35 tahun. Ya, biarlah kita di dalam Tuhan mempunyai semangat-semangat yang luar biasa. Dan poin yang terakhir saudara, bagaimana kita berjuang dan tetap antusias. Bergaul dengan benar. Kita harus senantiasa bergaul dengan Roh Kudus, selalu. Jangan padamkan roh itu. Di dalam Tuhan, Roh Kudus akan membawa kita terus semangat. Haleluya, haleluya. Ya, dan perhatikan pergaulan teman-teman saudara. Jangan bergaul dengan sembarangan. Kalau kita bergaul dengan orang-orang sembarangan, orang-orang tidak percaya, apa yang kita dengar setiap hari, semua itu akan mengubah cara kita berpikir, bahkan akan membuat kita down atau lemah. Jangan saudara. Ya, firman Tuhan juga berkata 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi hari ini firman Tuhan mengingatkan setiap kita di dalam Tuhan, in God, kita menerima kekuatan, pengertian untuk tetap semangat. Kita sebagai anak-anak umat percaya, kita menerima kekuatan daripada Tuhan, semangat daripada Tuhan. Jangan lemah, apapun yang saudara dan saya lewati, ada Tuhan bersama-sama kita. Biarlah kita selalu jaga hati saudara, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Dan sadari setiap proses yang saudara dan saya lewati, itu akan membawa kita menjadi dewasa rohani. Kita kan nggak mau selalu jadi bayi-bayi, nggak dong, harus bertumbuh saudara. Ya, dan ingat, melewati proses-proses itu tidak akan selama-lamanya. Dan waktu kita melewati itu, kita akan mengalami kemenangan, kebahagiaan yang Tuhan sudah siapkan. Dan yang terakhir, selalu ingat bergaul dengan yang benar. Dan biarlah firman Tuhan itu berakar dalam hidup kita, bertumbuh dan berbuah-buah. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau berbicara kepada setiap kami, Engkau membangkitkan kami, iman kami lebih lagi. Dan kami percaya saat ini pun, kalau ada masalah-masalah, pintu-pintu yang tertutup Tuhan, di dalam nama Yesus, kami percaya dengan antusias ya Tuhan, yakin beriman, Engkau buka pintu-pintu itu. Kalau ada di antara kami yang sakit Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Setiap mereka yang berbeban berat Tuhan, Kau angkat setiap beban, bahkan Kau berikan kelegaan, kesukacita yang berlimpah-limpah. Tuhan, kalau ada yang terikat, Engkau juga Tuhan Yesus, Tuhan yang penuh kuasa yang ajaib. Engkau melepaskan setiap ikatan-ikatan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hadirat-Mu terus ada bersama kami dan roh kami tetap terus menyala-nyala. Kami bersyukur untuk pertemuan saat ini. Kami bersyukur kami ada bersama Engkau. Di dalam nama Yesus yang ajaib, yang kudus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara. Baik, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Pastor Monik yang sudah menyampaikan firman. Dan saya percaya firman Tuhan ini memberkati kita dan menguatkan kita. Baik Bapak Ibu sekalian, kini saatnya kembali kita akan memberikan persembahan. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami yang ada di tempat ini secara langsung kami akan memberikan. Dan bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, ada 2 nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan secara online atau secara transfer. Baik itu persepuluhan, diakonia, ucapan syukur maupun buah sulung, silahkan diberikan secara transfer. Puji nama Tuhan. Baik, saya mengundang Bapak Ibu sekalian, baik yang di tempat ini maupun yang ada di rumah, kita bangkit bersama, kita akan berdoa untuk persembahan yang akan kita bawa di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih kalau pada pagi hari ini kami sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang dahsyat, yang sudah mengingatkan kami betapa kami adalah manusia-manusia yang diberkati. Kami harus punya antusias yang tinggi untuk terus dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau memberkati hamba-Mu, Pastor Monik Supit yang sudah Engkau utus menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja, tapi kami belajar untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kini saatnya kami belajar untuk memberikan persembahan.
kami akan membawa setiap persembahan kami di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa kalau kami masih bisa memberi, kami percaya itu semua karena Tuhan yang terlebih dahulu memberi bagi kami. Kami mengangkat setiap amplop persembahan kami di hadapan Tuhan. Kuduskan layakan kami agar hati kami tidak condong pada harta yang sudah Tuhan berikan, percayakan bagi kami. Tapi hati kami melekat hanya kepada Tuhan saja. Kami siap memberikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, Jemaat GBI Victorious Family Ministry Bogor, luar biasa kita telah diberkati dengan khairan luar biasa saja melalui kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan kata Matius 9:9b, terima terjadi sesuai imanmu. Kalau kekasih-kasih anak kekasih Tuhan di Bogor semua, jemaat yang diberkati Tuhan, antusias di dalam mengiringi Tuhan, di dalam melayani, di dalam segala sesuatu dengan semangat yang luar biasa, maka firman Tuhan digenapkan. Terima terjadi sesuai iman. Iman yang mana? Luar biasa. Dan itu doa hambamu digenapkan dari seluruh rekan sekerja Tuhan. Dari Ibu Lydia bersama dengan seluruh jajaran, dengan Pak Hadi sebagai pembina di tempat itu, dan seluruh jemaat Tuhan antusias untuk apa? Menjadi saksi Kristus. Menangkan jiwa-jiwa. Yakini, imani, percaya. Itulah doa kerinduan hambamu. Dan terima kasih untuk Pastor Munik yang telah menjadi saluran berkat. Saya percaya biar Tuhan pakai dengan khairan luar biasa ajaib. Bukan hanya Pastor Munik, tapi setiap anak-anak kekasih Tuhan yang rindu dipakai Tuhan. Tuhan sedang mencari, menjelang waktu yang sudah begitu dekat. Siapapun yang siap untuk dipakai, Tuhan akan memberkati kekasih Tuhan. Kita satu dan doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kembali pada pagi yang indah. Kami telah diberkati dengan khairan luar biasa ajaib. Pada minggu yang diberkati ini Bapak. Oh Tuhan, inilah anak-anak kekasih Tuhan. Jemaat GBI Victorious Family Ministry Bogor Bapak. Oh Tuhan, yang ada di Bogor, ada di Indonesia, ada di Eropa, ada di Australia, ada di Amerika, bahkan dimanapun mereka berada saat ini melalui ibadah online Zoom. Tuhan yang sama ada di tempat ini, sedang mencari orang-orang yang siap untuk dipakai dengan khairan luar biasa ajaib. Orang-orang yang penuh antusias untuk dipakai Tuhan. Dan Tuhan saat ini sudah mencari dengan khairan luar biasa ajaib. Dan biarlah firman Tuhan digenapkan, Yesaya 6 ayat 8, di mana firman Tuhan berkata, saya berkata, inilah aku, pakailah aku, utuslah aku. Dan saat ini Bapak, inilah jemaatmu Tuhan, inilah gerejamu Tuhan, inilah rekan sekerja Tuhan. Dan Engkau yang panggil, Engkau yang pilih, Engkau yang tetapkan kami menjadi umat kekasih Tuhan yang telah menerima karya keselamatan daripadamu. Dan pakai kami dengan khairan luar biasa saja. Minimal kami menjadi berkat bagi keluarga besar kami masing-masing. Dimanapun Tuhan titipkan dan percayakan kami berada. Sehingga visi Tuhan, Victorious Family Ministry, benar-benar tergenapkan dalam setiap kehidupan jiwa-jiwa Tuhan yang siap dipakai, siap dimenangkan
untuk hormat kemuliaan kelebaran kerajaan surga. Melalui Victorious Family Ministry Bogor Bapak, diberkati dengan heran luar biasa ajaib. Melalui Ibu Lydia bersama Pak Hadi dan seluruh jajaran yang ada Bapak, Engkau yang pakai, ikat kami dengan tali kasih-Mu, tarik kami dengan tali kesetiaan-Mu, dan seluruh jajaran jemaat GB Victorious Family Bogor Bapak, Engkau menyertai dengan heran luar biasa ajaib, memberkati kami Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami, melalui rumah tangga kami, melalui Tuhan kehidupan kami, nama Kristus dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan, sehingga banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan kelebaran kerajaan surga. Dan nama materaikan Bapak, Sakaria 8 ayat 23, saat ini dalam pengenapan 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang puncak jubah kuat-kuat, anak-anak kekasih Tuhan, jemaat GB Victorious Family Bogor, dan berkata, antarkan kami kepada Allah-Mu yang telah mereka melihat melalui kesaksian, melalui perilaku, melalui attitude anak-anak kekasih Tuhan, ada perubahan yang sangat amat signifikan, di mana dalam keadaan kondisi apapun kami tidak bersunggut-sunggut, tapi kami tetap bisa bersyukur dengan apapun juga, sebab nafas yang Tuhan titipkan inilah suatu berkat, inilah suatu anugerah, inilah suatu mujizat, dan kami mau saksikan, sekalipun kami ada masalah, sekalipun kami ada persoalan, sekalipun kami ada pergumulan, kami yakini, imani, percaya, oh Tuhan, sebagaimana tadi telah disabdakan dalam Roma 8 ayat 45, kami percaya pengharapan kami Bapak, masa pandemi COVID-19 ini, kami tidak tertindas dengan keadaan, dengan kondisi, tapi kami berjalan di atas masalah, di atas persoalan, di atas pergumulan, karena Engkau berfirman, pengharapan kami tidak mengecewakan, karena kasih Kristus telah dicurahkan di hati kami, oleh Roh Kudus yang dikaruniakan di dalam kehidupan kami, dan kami imani percaya, Roh Kudus tidak pernah gagal untuk setiap apa yang Tuhan rancangkan rencana, dan memperlengkapi kami untuk hormat kemuliaan kelebaran kerajaan surga, sehingga Sakaria 8 ayat 23 digenapkan, 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang puncak jubah kuat-kuat kami dan berkata, antarkan kami kepada Allah-Mu yang telah mereka melihat melalui kehidupan kami, melalui masalah, persoalan, pergumulan, tantangan, cobaan, ujian. Kami tidak bersungut-sungut, kami tidak, oh Tuhan, kecewa, tapi kami tetap berpengharapan di dalam Kristus, dan akhirnya kami keluar lebih daripada pemenang. Karena itu janji firman Tuhan, Roma 8 ayat 37, materaikan dalam nama Yesus, akhirnya kami keluar lebih daripada pemenang. Dan Victorious Family Ministry benar-benar menjadi suatu wujud kenyataan. Apa Tuhan, visi Tuhan tidak pernah gagal dalam nama Yesus. Itulah doa, itulah kerinduan, itulah permohonan permintaan hamba-Mu, dan setiap persembahan kekasih Tuhan yang mereka berikan dengan penuh sukacita, bukan dengan duka dan paksa. Apakah itu ucapan syukur, perpuluhan, nasar, buah sulung, persembahan penginjilan, diakonia, semua Tuhan hamba kuduskan dan berkati dalam nama Yesus. Dan setiap persembahan ini dapat dipergunakan untuk hormat kemuliaan kelebaran kerajaan surga. Dan Tuhan balaskan dengan heran luar biasa ajaib Bapa, karena Engkau Tuhan kami yang tidak pernah berhutang. Oh Tuhan, Engkau bahkan memberi lebih daripada apa yang telah kami dapat berikan. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Pakai kami dengan heran luar biasa ajaib, menangkan jiwa-jiwa, menangkan jiwa-jiwa, menangkan jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan kelebaran kerajaan surga. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan juga mengalir dalam rumah tangga kami, kesehatan kami, usaha kami, bisnis kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, diberkati dengan heran luar biasa ajaib. Hanya dalam nama Yesus. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga. Kasih karunia yang sempurna melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai, dan mengurapi kekasih Tuhan. Dari saat ini sampai Yesus Kristus datang, berjumpa kekasih Tuhan di awan-awan kemuliaan. Kita semua yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Segala puji